Oke, di sini saya bakal ngebahas materi dari mata kuliah patofisiologi. Dan materi ini tuh lanjutan dari mata kuliah Anfisman. Jadi bakal banyak pembahasan yang merujuk dari materi sebelumnya. Di sini eh, langsung aja masuk ke topik pembahasan pertama tentang konsep patofisiologi. Nah, di sini ada beberapa topik bahasan nih. Yang pertama tadi yang saya bilang, hubungan daripada Anfisman ke patoman ini serta farmakologi. Selanjutnya, ini banyak tentang pembahasan dari eh, gangguan-gangguan pada tubuh kita. Langsung saja kita bahas di sini. Jadi kalau misal di Anfisman kemarin itu kan kita bahas tentang struktur dan juga fungsi tubuh secara normal pada keadaan sehat. Nah, sekarang di patoman ini, patofisiologi manusia ini, kita belajar tentang bagaimana proses daripada si tubuh-tubuh itu mengalami gangguan secara fisiologis. Jadi fungsi atau kerja tubuh itu akan terganggu. Nah, di sini juga uh, ada patologi dan juga ada patofisiologi. Ini perbedaannya di mana? Dari namanya bisa dilihat kalau patologi itu berarti itu tentang ilmu tentang penyakit aja. Kalau patofisiologi berarti tentang fisiologis daripada si patogennya, si penyakitnya. Jadi bagaimana tubuh kita itu secara fungsional, tubuh kita bagaimana membentuk suatu penyakit. Nah, kalau patologi ini dia itu terkait dengan bagaimana sih perubahan daripada si struktur-struktur pada sel atau jaringan kita atau fungsionalnya mereka itu terganggu. Nah, jadi kalau di patologi ini kita belajar tentang perubahan dan juga fungsi daripada sel itu, kalau di sini kita bagaimana prosesnya. Nah, di patofisiologi ini juga eh, ada lagi cabang ilmu lain yaitu patogenesis. Patogenesis itu tentang awal mula dari pembentukan si penyakit. Jadi kalau patofisiologi itu tentang aspek dari penyakit tersebut secara menyeluruh, dari eh, bagaimana dia mengalami gangguannya. Kalau misalnya yang patogenesis itu dia hanya membahas dari bagaimana pembentukan si penyakit tersebut. Nah, di sini juga ada lanjutannya, nanti kita belajar farmakologi. Nah, di farmakologi itu kan kita ngebahas tentang obat-obatan, bagaimana tubuh menerima obat. Nah, di situ tuh kita nanti akan berhubungan banget nih sama patofisiologi karena kita harus tahu dulu penyakit itu bagian mana sih dia yang harus disembuhin. Jadi dia itu gimana sakitnya kita harus tahu buat tahu bagaimana cara kita nyembuhinnya. Jadi yang kita serang itu bagian yang sakit nantinya. Lanjut, ini nggak usah dibaca. Ini ada klasifikasi dari patologi itu dibagi jadi empat nih. Patologi anatomi itu, jadi ini tentang pemeriksaan dasar aja daripada sel, jaringan, dan bakteri. Terus kalau yang klinik itu ya, membahas tentang biokimia cairan tubuh. Terus kalau misalnya eh, patologi forensik ini kita itu dari forensik aja kematian seseorang. Terus kalau molekuler ya berarti tentang keadaan kimiawi atau molekuler sel dalam keadaan abnormal. Jadi secara singkat anatomi itu ngebahas tentang pemeriksaan sel, jaringan atau bakteri secara umum. Terus kalau misalnya klinik itu dia ngebahas tentang bagaimana cairan tubuh eh, digunakan sebagai diagnosa penyakit. Kalau misalnya forensik itu bagaimana kita tahu penyebab kematian dari seseorang. Terus kalau misalnya yang molekuler itu ya kata kuncinya tentang keadaan molekul sel kita dalam keadaan abnormal strukturnya. Lanjut ini manfaat nggak usah homeostasis. Nah kita balik lagi ke Anfisman itu kan belajar tentang homeostasis yaitu kemampuan tubuh kita mempertahankan kondisi lingkungan. Jadi saat tubuh kita menerima suatu eh, kejadian buruk, misalnya kayak diserang sama apa kayak patogen atau apa, itu nanti tubuh kita akan berusaha buat memelihara
kondisinya agar tetap seperti semula itu homeostasis. Itu fungsi dari homeostasis tubuh kita. Nah, di sini itu buat kita tahu homeostasis tubuh kita, kita harus tahu ini kisaran nilai normal daripada daripada beberapa ini beberapa eh, beberapa hal ya, beberapa zat di tubuh kita seperti misalnya di sini tuh kita eh, tekanan darah tubuh normal itu berapa, laju respirasi, denyut nadi. Ini tuh eh, pada dewasa ini harus tahu sih sebenarnya karena apa? Karena nantinya juga pada patofisiologi ini bisa jadi acuan kita buat mengetahui kenapa tubuh kita mengalami kerusakan atau mengalami gangguan. Itu karena misalnya homeostasisnya itu buruk. Misalnya di sini tekanan darahnya itu dia eh, di luar rentang daripada yang normalnya nih. Misalnya sistoliknya 95 sampai 140, terus diastoliknya 60 sampai 90. Misalnya di luar rentang itu, misalnya dia itu 70 per 50 itu kan berarti dia udah mengalami gangguan tubuhnya. Itu bagaimana kita ngatasinnya nanti dipelajarin juga. Terus laju respirasi juga, denyut nadi, terus juga komponen sel ini juga sebenarnya nggak terlalu harus dihafal sih ini. Mungkin tadi ini bakal kepake di materi UAS. Mungkin nanti seingat saya materi UAS baru kepake ini nilai-nilai ini buat buat acuan daripada patofisiologisnya. Terus kita lanjut sini buat recap lagi kita di Anfisman dulu. Jadi ada dua mekanisme umum kan, ada yang intrinsik dan yang ekstrinsik. Jadi kalau misalnya intrinsik itu secara simpelnya dia itu bagaimana tubuh menyesuaikan diri dari dalam tubuh kita atau secara otomatis. Jadi dari intrinsik itu kan regulasinya berarti dia dari dalam tubuh kita dia langsung berusaha buat eh, merubah lingkungannya menjadi posisi yang semula. Terus kalau misalnya ekstrinsi itu gimana? Itu ada faktor dari luar, misalnya sel-sel tubuh itu perlu bantuan daripada si eh, hormon-hormon atau misalnya dari bantuan respon daripada otak dari melalui sistem syaraf dan juga sistem endokrin ini buat mengontrol aktivitas dari sel-sel tersebut pada sistem lainnya. Di sini peran sistem organ, sistem syaraf di sini sebagai mengatur aktivitas aktivitas sistem lain. Terus kalau misalnya endokrin itu mengatur metabolisme hormonal. Terus kayak muskular menggerakkan tubuh ini harusnya udah paham ya di Advisman dulu. Lanjut, ini juga konsep daripada stimulus dan juga respon itu yang berpengaruh banget di homeostasis. Jadi kayak saya ulang lagi, kayak tubuh kita menerima stimulus daripada suatu zat di luar, misalnya kayak kayak suhu di lingkungan kita meningkat, tubuh kita nantinya akan menerima stimulus panas kan, yang diterima oleh reseptor, reseptor yang biasanya ada di kulit itu menerima stimulus tadi dan memberikan informasi ke otak melalui jalur afferent, jalur naik, buat ngasih tahu nih kalau misalnya eh, tubuh kita lagi kepanasan sekarang. Nah, dari otak nanti bakal memberikan outputnya atau memberikan informasi mengenai bagaimana cara si kulit buat nahanin diri sih. Gimana sih caranya nanti otak ngasih tahu tuh buat si organ efektornya melalui jalur efferent atau jalur turun yang nantinya akan menimbulkan responnya misalnya kayak nanti tubuhnya berkeringat buat menjaga hidrasi kulit atau misalnya eh, tubuhnya mengalami penurunan suhu atau gimana nantinya buat mempertahankan si lingkungan tubuh kita. Lanjut, ini kayak di sini juga ada gangguan homeostasis dibagi jadi dua. Jadi kalau regulasi homeostasis ada intrinsik sama ekstrinsik. Kalau di sini
gangguan hemostasis dibagi dua, jadi eksternal sama internal. Dan namanya eh, harusnya paham ya, kayak eksternal bukan dari dalam tubuh, kalau internal dari dalam tubuh. Nah, di sini jelasin juga nih kalau berkepanjangan bisa mengakibatkan kematian. Ini yang tadi saya jelasin. Ini juga eh, eh, apa feedback positif, feedback negatif juga. Ini pembahasan aneurisma dulu, terus penyakit. Nah, di sini kita udah mulai masuk ke level patofisiologis nih pembahasan kita. Kita harus tahu nih penyakit atau disease. Disease itu apa? Disease itu kondisi tubuh yang abnormal yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Jadi gimana sih penyakit ini dapat dilihat itu dengan adanya tanda-tanda atau gejala atau kumpulan gejala sindrom. Ini bedanya di mana? Jadi kalau tanda-tanda ini apa sih yang kalian bisa lihat daripada si pasien? Itu tanda-tanda yang kelihatan di tubuh. Misalnya kayak ada ruam-ruam atau ada eh, luka terbuka atau ada apa. Terus kalau misalnya gejala ini yang dirasakan oleh pasien, misalnya kayak mual, terus kayak pusing, kayak lemas, itu masuk ke gejala atau simptom. Simptom. Nah, kalau misalnya kumpulan daripada gejala itu disebut dengan sindrom. Terus pokoknya nanti juga di apa pembahasan kita di patofisiologi ini ada dua jenis penyakit. Ada yang namanya disease, ada yang namanya disorder. Kalau disease ini dia berdasarkan manifestasi, tanda-tanda, dan juga gejala. Ini pokoknya berkaitan banget sama sign dan simptom ini. Terus kalau misalnya eh, disease ini berdasarkan sign dan simptom ini, kalau misalnya yang disorder itu berdasarkan, jadi kayak tubuh kita mengalami gangguan pada urutan fungsional tubuh. Misalnya kayak bagaimana tubuh kita mensintesis suatu enzim atau bagaimana tubuh kita meregulasi suatu hormon itu terganggu sehingga tercipta suatu disorder. Order itu kan urutan, jadi ada kesalahan pada suatu urutan. Nah, di sini dijelasin nih. Nih, jadi kalau di sini dijelasinnya eh, menggambarkan abnormalitas pada struktur maupun fungsi. Kalau berdasarkan KBBI ini adanya yang tidak sesuai dengan tatanan yang umum. Pokoknya kayak yang tadi saya bilang, ada gangguan pada urutan fungsional tubuh. Di sini kalau di sisi ini penyakit yang dapat ditandai dengan sign dan simptom. Pokoknya kalau misalnya udah ngebahas sign dan simptom itu dia itu ngebahas disease. Kalau yang tadi itu disorder. Kalau yang tentang gangguan urutan fungsional. Terus disease sendiri dibagi jadi dua, ada yang lokal, ada yang sistemik. Kalau lokal sendiri kalian mungkin udah familiar, itu artinya di satu bagian tubuh aja atau satu sistemik aja. Jadi nggak menyeluruh. Tapi kalau misalnya yang sistemik itu dia itu kayak mempengaruhi beberapa bagian. Jadi kayak bisa mempengaruhi ke jantung dan juga di eh, paru-paru, atau misalnya kayak mempengaruhi usus besar dan juga mempengaruhi usus apa usus eh, usus apa usus hausnya, terus kayak pokoknya yang mempengaruhi lebih dari satu bagian tubuh. Nah, di sini kita udah masuk ke klasifikasi penyakit berdasarkan apa aja. Nah, di sini dilihat nih, patofisiologi itu yang harus pertama kita pelajari sebelum kita mengetahui patologi dan juga penyakitnya. Kenapa? Karena pada patofisiologi ini kita itu belajar bagaimana tubuh kita membentuk atau bagaimana proses suatu penyakit dapat eh, tercipta secara fungsional. Nah, kalau di patologi itu nantinya kita akan mempelajari struktural daripada atau fungsional daripada sel-sel tubuh atau pada bagian yang terjangkit penyakit. Nah, kalau di penyakit terus dari patologi baru kita bisa